Halo, ini aku, Jenny, pelayan yang menyamar. Jika kalian bertanya-tanya kenapa gadis kaya sepertiku memilih menjadi pembantu, maka sepertinya kalian belum menonton episode dramatis 1 tentang masa-masa penuh gejolakku di rumah ini. Kalian benar-benar harus menontonnya. Aku memiliki impian untuk mendapatkan peran akting. Jadi apa yang lebih baik untuk memahami pola pikir seorang pembantu selain menjalani kehidupan sebagai seorang pembantu? Jadi itu sebabnya aku di sini. Bekerja di rumah Direktur Lukas. Sayangnya semuanya tidak berjalan mulus karena putrinya yang pendendam, Lily, mengetahui rahasiaku. Dan sekarang dia berniat membuat hidupku sengsara. Jessie, Nona Hemingway meminta tehnya. Soalnya, aku sudah punya ribuan hal yang harus diurus sejak malam ini sutradara mengadakan pesta untuk kru film. Dan tetap saja Lily tidak mau memberiku waktu istirahat untuk melakukan semua perintahnya yang menjengkelkan itu. Begitu aku meletakkan nampan teh di depan Lily, dia menatapku dengan pandangan tidak setuju. Lalu mengambil serbet dari nampan dan menyeka lipstik dari bibirku. Pembantu tidak usah pakai make up, kan Jessie? Atau harus aku katakan Jenny? Apa kamu mencoba merayu Jackku? Menjauhlah dari dia, kalau tidak aku akan membuatmu membayarnya. Aku mencondongkan tubuh ke dekat telinga Lily. Aku benci membocorkannya padamu, tapi Jacklah yang sepertinya tidak bisa menjauh dariku. Rupanya kamu tidak semenarik pembantu, ya? Dengan marah Lily menjatuhkan cangkir tehnya, menyebabkan beberapa tetes air panas terciprat ke tanganku. Tepat pada saat itu, Jack lewat dan bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja? Biarkan aku melihatnya. Aku baik-baik saja, tolong pergi. Aku tidak mau majikanku salah paham. Jack membantuku berdiri, lalu berbalik dan menatap Lily dengan tatapan tajam. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia cuma berpura-pura. Tanpa membiarkannya selesai, dia membawaku ke kamarnya. Wah, Lily benar-benar terlihat marah karena hal ini. Sejujurnya aku tidak terlalu suka, tapi Jack tetap merawatku dengan lembut. Dia bahkan meniup lembut tanganku untuk membantu menghilangkan rasa sakitnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa aku sedikit terharu dengan tindakannya. Sejujurnya dia tampan, tidak berlebihan jika orang memanggilnya Adonis dunia hiburan. Tiba-tiba aku menyadari dia menatap mataku. Oh tidak, apakah dia menyadari aku sedang menatapnya? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu bahkan tidak berkedip. Lalu dia mencondongkan tubuh ke arah wajahku. Apakah dia akan menciumku lagi? Aku segera menutup mulutku dengan tanganku, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku melompat dan berlari keluar dari sana. Wah, jantungku belum pernah berdebar secepat ini. Aku menenangkan diri lalu turun untuk terus bekerja. Tapi baiklah, lihat siapa yang ada di sini lagi. Tentunya Lily mulai memerintahku lagi begitu dia melihat wajahku. Malam tiba, para tamu mulai berdatangan dan pesta akhirnya bisa dimulai. Dan saat menyajikan minuman kepada semua orang, aku tetap membuka telinga untuk menangkap segala macam gosip tentang drama tersebut. Sementara itu, Lily terpaku di sisi Jack. Dia jelas ingin semua orang mengira mereka pacaran. Dia melambai padaku, tapi saat aku mendekatinya, aku melihat dia menjulurkan kakinya untuk membuatku tersandung. Oke, baiklah. Jika dia ingin aku jatuh, maka aku akan jatuh. Jadi, aku sengaja jatuh dan menumpahkan anggur merah ke seluruh gaun pesanan kesayangannya. Dia tampak seperti akan meledak dari dalam, tapi aku hanya meminta maaf sebesar-besarnya sambil membantunya berdiri. Lily marah besar, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian. Dengan menyingkirnya dia, Jack bertanya padaku apakah tanganku baik-baik saja. Apakah dia benar-benar mengkhawatirkanku? Dia dengan lembut memegang tanganku untuk memeriksanya, lalu bahkan membersihkan pakaianku. Aku tersenyum malu-malu dan hendak mengucapkan terima kasih, tapi dia sudah berbalik untuk menyambut Siren, aktris cantik yang sedang naik daun ini. Sulit dipercaya. Saat aku melihatnya menuntunnya ke lantai dansa, aku merasa sangat bodoh karena percaya bahwa pria seperti dia mampu memiliki perasaan yang tulus. Aku dengan marah pergi ketika pengurus rumah tangga mendesakku untuk mengambilkan lebih banyak kursi untuk para tamu. Menjadi seorang pembantu sungguh menyedihkan. Kalian bahkan tidak punya waktu untuk marah. Saat aku bergegas ke ruang penyimpanan, aku melihat Lily berdiri di depan ruang belajar direktur. Tampak licik. Apa yang dia lakukan? Aku berdehem, yang membuatnya terkejut dan menyebabkan dia menjatuhkan ponselnya. Ya ampun, ketika dia berbalik dan melihatku, dia benar-benar terlihat marah. Dia memerintahkanku untuk membawakan bajunya, tapi ku bilang aku harus menyelesaikan tugas pengurus rumah tangga terlebih dahulu.
Cepat, temui aku di tepi kolam renang. Lalu dia pergi. Penasaran, aku mengintip melalui celah ke dalam kantor Lukas dan melihat Bu Sharma di sana bersamanya. Apakah Lily menguping mereka? Setelah itu, aku harus membawa rangkaian gaun Lily berkeliling pesta. Memang gadis yang mencolok. Tapi rencananya untuk menghukumku tidak berhasil, karena semua orang tampaknya lebih memperhatikanku daripada dia. Aku bahkan mendengar beberapa dari mereka berbisik bahwa aku cantik, yang membuat Lily mengerutkan wajahnya karena kesal. Lalu saat kami berada di tepi kolam, dia menyuruhku merapikan rambutnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang membuatku kehilangan keseimbangan. Karena panik, aku meraih ikat pinggang Lily dan kami berdua memasang ekspresi ngeri saat kami terjatuh ke dalam kolam dengan kepala lebih dulu. Lily sengaja mendorongku agar semua orang tertawa. Jadi, baiklah, mata ganti mata. Melihat Lily seperti alat bantu apung dalam gaun OTT itu, aku berpura-pura tidak bisa berenang dan memeluknya lalu mendorong kepalanya ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, seseorang melompat ke dalam kolam dan menarikku. Itu adalah Jack. Untuk orang yang tidak bisa berenang, kamu pasti tidak terlihat begitu ketakutan ya. Lain kali cobalah akting lebih realistis. Ya ampun, Jack melihat menembus diriku. Dengan malu-malu aku membuat alasan untuk pergi berganti pakaian dan pergi. Syukurlah pesta kacau itu telah usai. Benar-benar melelahkan. Tetap saja, aku tidak bisa berhenti memikirkan Jack dan bagaimana dia selalu muncul di saat yang tepat. Kurasa tindakannya benar-benar membuatku tersentuh. Namun ada kemungkinan dia hanya memanfaatkanku untuk mengganggu Lily. Kan? Dia pasti tidak akan melepaskanku kali ini. Bicara tentang Lily, aku melarangmu berbicara dengan Jack lagi. Kamu mungkin lupa peringatanku. Ayahku ada di rumah sekarang. Haruskah aku bicara dengannya? Lakukan sesukamu. Tapi aku yakin Percy akan tertarik melihat foto-fotomu yang jelek. Dan apa kamu ingat bagaimana suatu saat kamu berpura-pura sakit agar tidak berpartisipasi dalam program amal? Kamu berani diam-diam mengambil fotoku? Kamulah yang memeriksa barang-barangku terlebih dahulu. Aku tidak tertarik pada Jack. Tapi aku tidak akan pernah duduk diam dan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Oke, baiklah. Selama kamu tidak berada di dekatnya, aku akan meninggalkanmu sendirian. Ayahku menyuruhmu membawakannya teh ke ruang kerjanya. Jadi, cepatlah. Lukas mau minum teh sambil kerja? Oke. Aku membawa nampan teh ke atas dan segera bersembunyi di sebuah ruangan dekat kantornya. Setelah beberapa saat, aku melihat Lily mendekat dan mendekatkan telinganya ke pintu sambil bergumam. Kenapa ayah belum membentaknya? Apakah dia menggodanya lagi? Rubah ini. Lalu dia segera membuka pintu sambil berpikir dia akan menangkap basahku. Soalnya, aku tahu Lukas hanya minum kopi saat bekerja. Dan dia juga benci diganggu. Pada titik ini, aku perlahan memasuki ruangan dan melihatnya meneriaki putri kesayangannya. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang boleh memasuki ruangan ini tanpa izinku. Aku pura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu. Dan buru-buru meletakkan nampan teh di atas meja. Tuan, Nyonya menyuruh aku membawakan teh untuk kalian. Kalian berdua, keluar sekarang! Lily memelototiku dengan marah dan berjalan keluar. Itu benar baginya karena mencoba membuatku mendapat masalah. Sungguh gila betapa cepatnya waktu berlalu. Hari terakhir casting sudah tinggal besok. Aku begadang untuk berlatih lagi. Ketika tiba-tiba Lily masuk dan merobek naskahku. Aku melarangmu mengikuti audisi untuk peran ini. Bagaimanapun itu akan menjadi milikku. Jadi menyerah saja dan selamatkan dirimu dari penghinaan. Apa yang harus dilakukan dengan gadis tukang delusi ini? Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap. Ketika aku hendak membuka pintu, pintu itu tidak mau bergerak. Oh tidak, itu dikunci dari luar. Lily pasti berada di balik ini. Aku membuka jendela dan mengintip ke bawah. Tidak terlalu tinggi, jadi aku mengikat bajuku menjadi tali untuk turun. Namun di tengah perjalanan, sebuah baju tiba-tiba robek dan aku terjatuh. Kepelukan seseorang. Aku bergegas berdiri dan berbalik untuk melihat. Jack? Dia menggosok lengannya sambil mengerutkan kening ke arahku. Kamu suka jatuh ke pelukanku, kan? Aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku mengambil tasku dan hendak pergi ketika sebuah ide muncul di benakku.
Bisakah kamu segera mengantarku ke studio? Jack sedikit terkejut pada awalnya, tapi akhirnya dia setuju. Aku bertransformasi saat berada di dalam mobil. Aku melepas wig dan lensa kontak berwarna coklat, merias wajah. Dan voila, Jenny yang cantik telah kembali. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapku karena terkejut. Kamu? Apa yang terjadi? Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kami sudah sampai di studio. Aku melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk untuk mengikuti audisi. Sutradara memanggil namaku tepat pada saat aku memasuki lokasi syuting. Aku segera mendapatkan kembali ketenanganku. Dan melangkah ke panggung di mana Bu Sharma sudah menunggu. Aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan dia membuatku bingung kali ini. Benar saja, dia mencoba mengusirku dengan mengubah situasi dan dialog. Tapi aku mengambil inspirasi dari masa-masa sulitku menjadi pembantu Lily dan menunjukkan sepenuh hati. Ketika aku selesai, seluruh set film mulai bertepuk tangan. Beberapa di antaranya bahkan berlinang air mata, yang membuatku meledak dalam kebahagiaan. Setelah berdiskusi beberapa saat, sutradara berdiri dan hendak mengumumkan hasilnya. Ketika Lily tiba-tiba muncul. Dia menyalakan proyektor dan meminta semua orang untuk menonton video penting. Apakah dia mencoba mengungkapku sekarang? Tapi, itu adalah video Bu Sharma yang berbicara dengan sutradara. Jenny Sinclair adalah putriku. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Mohon terima permintaanku. Ya ampun. Jadi, rumor ibuku menjadi aktris terkenal itu benar adanya. Bu Sharma lah yang lebih memilih karirnya daripada aku. Aku berlutut dan menatap Bu Sharma, yang matanya penuh rasa bersalah. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Telingaku berdenging mendengar ribuan pertanyaan berdengung. Tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, sebuah tangan menarikku keluar dari kerumunan. Itu Jack. Dia memakaikan jaketnya padaku dan kemudian diam-diam membawaku ke mobil. Jack berkendara selama 1 jam ke pantai yang sepi. Kami berdua duduk di pasir dan menatap laut. Tiba-tiba Jack berbalik menghadapku dan meraih tanganku. Jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang aktris, menghadapi reaksi publik atas sebuah rumor, entah itu benar atau tidak bisa dihindari. Tidak peduli apa kata semua orang, kamu harus tetap jujur pada diri sendiri dan percaya pada hal-hal benar yang sudah kamu lakukan. Aku tersenyum tipis ke arah Jack. Ternyata di balik image bad boy yang memalukan ini, sebenarnya ada seorang pria pemberani yang telah melalui banyak hal di industri yang sulit ini. Jack membawaku pulang setelah matahari terbenam, dan begitu aku sampai di teras depan, aku mendengar pertengkaran. Jadi perlahan-lahan aku membuka pintu, menutup telinga, dan dengan lembut mengintip ke ruang tamu. Ya Tuhan, Bu Sharma di sini. Kenapa kamu meninggalkannya selama 18 tahun, lalu kembali lagi dan mengacaukan segalanya seperti itu? Kamu tahu betul kenapa aku tidak melakukan hal seperti itu. Kaulah yang mencegahku menemuinya. Aku selalu memperhatikan Jenny dari jauh. Tidak ada satupun foto dirinya yang tidak aku simpan. Jika kamu mencintainya, kenapa kamu menyeretnya ke dunia akting? Kamu mau dia menjalani kehidupan yang menyesakkan, selalu diawasi ribuan orang, tidak memiliki satu hari pun kebebasan sepertimu? Sementara itu aku bisa memberinya kehidupan yang nyaman dan bebas dari tekanan. Aku juga tidak ingin dia menjadi aktris. Akulah yang meminta sutradara untuk tidak memberinya peran utama. Aku juga ingin dia memiliki kehidupan yang damai. Jadi aku telah mencoba segala upaya untuk membuatnya gagal dalam casting. Luar biasa. Jadi itu kenyataannya? Ayah, kenapa kamu menyembunyikan ibu dariku? Tahukah kamu betapa menyebalkannya tidak memiliki seorang ibu? Jenny, kenapa kamu ada di sini? Hanya dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Jenny, izinkan aku menjelaskan. Bu Sharma, acting adalah hal yang paling aku suka. Kamu meninggalkanku untuk mengejar passionmu. Tapi sekarang kamu ingin melarang passionku? Konyol sekali. Kalian berdua terus mengatakan kalian melakukan yang terbaik untukku. Tapi pernahkah kalian bertanya bagaimana perasaanku? Aku benci kalian berdua. Aku berlari ke kamarku, membanting pintu, lalu menangis hingga aku tertidur. Ketika aku bangun, aku melihat banyak notifikasi di ponselku. Ternyata, Bu Sharma melakukan siaran langsung dan mempublikasikan cerita dari sisinya. Artikel itu memperlihatkan ruangan yang penuh dengan foto-fotoku dari bayi hingga dewasa. Dia berbicara tentang bagaimana ketika dia menceraikan ayahku, meskipun dia sangat mencintaiku. Dia pikir ayah akan mampu memberiku kehidupan yang lebih baik, sehingga dia memberinya hak asuh penuh. Jadi, ternyata aku punya ibu seorang aktris terkenal, dan dia memang mencintaiku. Aku kira itu pasti berat bagi ibu, dan dia pasti sangat menderita juga.
Melihat foto-foto masa kecilku yang disimpannya, air mataku mengalir deras. Saat itu, pembantuku bergegas masuk. "Nona, selamat! Mereka memilihmu!" Pelayan itu menunjukkan kepadaku layar ponsel. Di depanku ada sebuah artikel berjudul, "Jenny Sinclair dipilih sebagai pemeran utama wanita The Servant." Aku menggosok mataku karena tidak percaya. Ini nyata, kan? Ini nyata, Nona. Lihat, bahkan klip castingmu telah mencapai jutaan like. Dan komentarnya penuh dengan pujian atas metode aktingmu. Semua orang mendukungmu. Aku melompat dan memeluk pembantuku. Air mata mengalir di wajahku. Akhirnya, mimpiku tercapai. Jadi, bagaimana sekarang? Seperti yang kalian lihat, aku berhasil. Ini adalah pemutaran perdana film tersebut. Aku di sini bersama ibu. Dia menemaniku di lokasi syuting dan mengajariku banyak hal. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar melingkari pinggangku dari belakang. Itu adalah Jack. Dia selalu bersikap manis seperti itu. Kami bertiga berpose untuk foto dan menyapa penggemar kami. Media akhir-akhir ini terus mengirimku bersama Jack. Mereka bilang kami adalah kasus romansa di layar yang berubah menjadi kekasih di kehidupan nyata. Tapi, kurang tepat. Mengingat kami sudah jatuh cinta bahkan sebelum syuting dimulai. Oh, orang di sana itu, apakah itu benar-benar ayahku? Ya ampun, hari ini memang hari paling bahagia dalam hidupku. Mendapatkan dukungan ayah terhadap passionku seperti ini sangat berarti bagiku. Aku sedang dalam perjalanan untuk menjadi aktris hebat seperti ibuku. Atau siapa tahu, mungkin lebih baik lagi.